Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam, basa, dan garam. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen apabila dilarutkan dalam air. Senyawa ini dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, deterjen, dan obat mandi. Asam memiliki beberapa sifat. Sifat asam yang pertama adalah korosif. Sifat asam yang kedua adalah rasanya asam. Sifat yang ketiga, asam memiliki pH kurang dari 7. Basa. Basa adalah suatu senyawa yang menghasilkan ion hidroksida apabila melarut dalam air. Basa memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah memiliki rasa yang pahit. Yang kedua, bersifat licin. Yang ketiga, bersifat kaustik. Yang keempat, basa memiliki pH lebih dari 7. Garam. Garam adalah larutan yang bersifat netral. Garam memiliki pH sama dengan 7. Derajat keasaman. Derajat keasaman ini sering disebut dengan sebutan pH atau power of hydrogen yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH ini didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoretis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Konsep pH pertama kali oleh kimiawan Denmark, Søren Peder Lauritz Sørensen, pada tahun 1909. Makna singkatan pH mengisyaratkan bahwa huruf P berasal dari singkatan power atau pangkat, dan sedangkan Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000 yang berargumen bahwa P adalah sebuah tetapan yang berarti logaritma negatif. Saya beri contoh dengan air murni. Air murni bersifat netral dengan pH-nya pada suhu 25 derajat Celcius ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang dari 7 disebut asam, dan larutan dengan pH lebih dari 7 dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa atau keteknikan, dan oceanografi. Tentu saja bidang-bidang sains dan teknologi lainnya juga memakai meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernandita Ristania dari kelas 12 Perhotelan 1, nomor absen 7. Di sini saya akan membuat video eksperimen dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Selamat menyaksikan. Pertama, siapkan air jeruk, air garam, air sabun, air cuka, air soda, dan kertas lakmus biru dan lakmus merah. Kita akan bereksperimen dengan kertas lakmus biru terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam air jeruk, air garam, air sabun, air cuka, dan air soda. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah ketika dimasukkan ke dalam cairan air jeruk, air cuka, dan air soda. Berikutnya, dengan kertas lakmus merah, kita mulai celupkan dalam air jeruk, air garam, air sabun, air cuka, dan air soda. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru ketika dimasukkan ke dalam cairan air sabun dan air cuka.
Sekian video eksperimen dari saya tentang kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahita. Saya dari kelas 12 Perhotelan 1 akan menjelaskan asam, basa, garam dalam kehidupan sehari-hari. Asam, basa, dan garam banyak dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa asam, basa, dan garam selain terdapat secara alami di alam seperti asam sitrat dalam jeruk, senyawa-senyawa ini secara luas dimanfaatkan untuk industri serta keperluan sehari-hari. Dan sebenarnya, kita dapat mengenali zat tersebut dari rasanya, akan tetapi cara itu sebaiknya dihindari untuk senyawa yang bersifat kuat karena selain beracun, juga dapat melukai. Di laboratorium, kita mengidentifikasinya menggunakan kertas lakmus, indikator alami ataupun pH meter. Kekuatan asam, basa, suatu zat ditentukan dari nilai pH-nya, yaitu derajat keasaman zat. Untuk zat asam memiliki pH kurang dari 7. Semakin kecil nilai pH-nya, maka zat tersebut merupakan asam yang kuat. Sebaliknya, zat yang bersifat basa memiliki pH lebih dari 7, semakin besar nilai pH menunjukkan makin kuat sifat basa. Untuk zat yang bersifat netral atau garam, maka pH-nya kurang lebih 7. Yang pertama akan saya bahas adalah asam. Senyawa asam banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam buah-buahan, cairan aki, bahkan cairan lambung kita. Yang kedua ada basa. Sama halnya dengan zat asam, zat basa juga dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sifat licin dan rasanya yang pahit merupakan cara mudah untuk mengenali zat basa. Yang pertama, ada natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. Yang ketiga, amoniak untuk pelarut desinfektan, mencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Yang terakhir akan saya bahas adalah garam. Garam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang umum dikenal masyarakat yaitu natrium klorida atau dikenal sebagai garam dapur, magnesium sulfat atau garam Inggris yang dipakai sebagai obat pencahar, serta natrium bikarbonat atau soda kue.